hari ini giliran Putri Chandrawati yang gambarnya sekarang terlihat beberapa saat lalu juga sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juga akan mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selengkapnya akan segera kita dengarkan dari jurnalis Kompas TV yang berada di sana sejak pagi hari tadi, Tifal Solesa. Tifal, cukup ramai tampaknya kalau melihat dari latar belakang Anda melaporkan suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibanding bahkan hari kemarin ketika Ferdy Sambo, atau Anda yang lebih mengetahui situasinya sekarang saat ini? Tifal, silakan. Bisa jadi karena momennya adalah pembacaan tuntutan, jadi ada kesan dari para simpatisan atau mungkin penggemar yang diistilahkan begitu terhadap Richard Eliezer ini jumlahnya bisa terbilang cukup banyak hari ini, datang menunggu bahkan sebelum kami tim liputan Kompas TV tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka sudah menunggu di depan ruang sidang utama, menantikan akses pintu masuk dari ruang sidang utama ini dibuka oleh petugas keamanan internal pengadilan. Dan tadi saat dibuka pun harus saya akui sempat riuh begitu. Mereka tampaknya berupaya untuk bisa mendapatkan posisi yang nyaman untuk mereka melihat nanti saat proses sidang bakal berlangsung dengan agenda pembacaan tuntutan. Sempat sedikit riuh, tapi setelah ini kondisi sudah mulai tertib kembali. Kebanyakan pendukung dari Richard Eliezer ini sudah berada di dalam ruang sidang utama, tapi sebelum pintu masuk dari ruang sidang utama ini dibuka, pihak pengadilan sempat berbicara bahwa sekalipun kemudian ada pengunjung sidang yang tidak mendapatkan tempat duduk, sejumlah akses informasi ini masih bisa diakses begitu oleh para pengunjung sidang apabila tidak bisa mendapatkan posisi di dalam ruang sidang utama. Ada 2 monitor di depan ruang sidang utama, bahkan ada 1 monitor lagi di depan area parkir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang disiapkan bagi mereka untuk bisa menyaksikan langsung proses demi proses perjalanan sidang di ruang sidang utama ini spesifik ya begitu ya, dengan agenda nanti adalah pembacaan nota tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk 2 terdakwa, Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Sementara kondisinya sekarang kalau kita lihat tadi di beberapa menit sebelumnya, para terdakwa, dalam hal ini 3 terdakwa yang akan bersidang kali ini ada Richard Eliezer, Putri Chandrawati dan juga Irfan Widianto sudah tiba sambil menunggu di ruang tunggu, menunggu giliran sidang masing-masing. Untuk Richard dan juga Putri nanti akan disidang di ruang sidang utama, sementara nanti Irfan Widianto akan disidang di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita coba ingat-ingat lagi soal keterangan yang mereka sampaikan dalam sidang beberapa waktu sebelumnya sehubungan dengan keterangan mereka sebagai terdakwa, posisinya terakhir kali diperiksa oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, serta diperkuat lagi oleh tim penasihat hukum masing-masing soal peran mereka dalam dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Richard Eliezer beberapa kali menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang ikut menembak Yosua atau menghilangkan nyawa Yosua di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, tapi juga ada peran Ferdy Sambo di situ yang ikut menembak Yosua di rumah dinas ya saat itu ia masih berstatus sebagai anggota polisi aktif dan berstatus sebagai kepala divisi Propam Mabes Polri. Kemudian ia juga masih mengakui bahwa ada perintah tembak yang langsung diberikan oleh Ferdy Sambo kepada dirinya untuk menghilangkan nyawa Yosua saat itu. Kemudian ia menyatakan beberapa hal lainnya sehubungan dengan proses sidang, tapi yang juga lebih penting di sini adalah penyesalan dirinya kepada majelis hakim, di hadapan majelis hakim atas upayanya menghilangkan nyawa Yosua, walaupun kemudian dia menyampaikan lagi bahwa langkahnya itu semata-mata hanya mengikuti perintah Ferdy Sambo yang menjadi atasannya di lingkungan Mabes Polri saat itu. Kemudian juga keterangan Putri Chandrawati yang juga bakal menarik untuk kita cermati nanti tuntutannya adalah sehubungan pengakuan dirinya yang tidak tahu soal insiden penembakan yang diskenariokan oleh Ferdy Sambo sebagai insiden tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu ia mengaku tidak
melihat kondisi korban saat dipapah oleh Verdi Sambo keluar dari rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ditambah lagi ia masih menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apa kesalahan yang ia perbuat di Kompleks Polri itu, karena ia berkali-kali dalam beberapa sidang, termasuk terakhir kali dalam sidang pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa, yang menegaskan bahwa ia hanya sebagai korban pemerkosaan. Nah, apakah keterangan-keterangan ini juga akan jadi pembanding, jadi dasar untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk memberatkan pidana dari kedua terdakwa ini? Ini yang bakal menarik untuk kita cermati, dan kita masih menunggu pihak-pihak yang bersidang masuk ke ruang sidang utama, Bayu. Solesa, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai situasi terakhir di luar gedung sidang atau ruang sidang sebelum nanti dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami jeda untuk segera kembali, tetap bersama Breaking News Kompas TV.